Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Rendra RS dengan NUPTK 5459765667130093. Saya adalah dosen tetap di jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen 2025 pada penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat menjadi PDD UKTPT. Selama di jurusan Pendidikan Geografi, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya Biogeografi, Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ekologi dan Lingkungan, serta Meteorologi dan Klimatologi. Pada penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH merupakan mata kuliah wajib yang dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot sebanyak 2 SKS dengan tanpa syarat mata kuliah apapun. PKLH merupakan program pendidikan tingkat dunia dalam rangka menyelamatkan bumi serta seluruh kehidupan dan sumber daya yang ada dari ancaman bahaya kelebihan penduduk dan kerusakan lingkungan melalui pembinaan kesadaran, sikap, dan perilaku yang positif terhadap masalah kependudukan dan lingkungan yang terjadi baik skala lokal, nasional, regional, maupun global. Mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup membahas mengenai ruang lingkup PKLH serta bagaimana sejarah perkembangannya, pembangunan berkelanjutan, masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup serta dampaknya, etika lingkungan, kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup, serta Sustainable Development Goals atau SDGs. Secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran di mata kuliah ini menggunakan metode DAI atau Deliver, Interaktif, dan Assessment dengan fokus utama student centered dengan diskusi kelompok. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, mampu menganalisis sumber daya lingkungan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta mencari solusi masalah lingkungan dan kebencanaan. Yang ketiga, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu, teknologi yang mampu memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, ataupun kritik. Dan yang keempat, mampu menentukan solusi permasalahan bumi sebagai sistem dengan menggunakan teori, pendekatan, prinsip geografi untuk mengambil keputusan secara bijak dan meningkatkan literasi geografi. Adapun sub CPMK mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang pertama, mampu menguraikan hakikat, ruang lingkup, tujuan, manfaat PKLH, dan mampu mengidentifikasi kondisi kependudukan dan lingkungan hidup. Yang kedua, mampu menguraikan dan mengidentifikasi masalah kependudukan dan lingkungan hidup di masyarakat. Yang ketiga, mampu menguraikan dan menganalisis dampak dari masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menguraikan kebijakan kependudukan dan lingkungan hidup dan keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals. Yang kelima, mampu menguraikan dan menelaah tindakan-tindakan yang harus dilakukan seluruh umat manusia untuk mengurangi salah satu masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Yang keenam, mampu mengidentifikasi strategi untuk sosialisasi PKLH di dunia pendidikan dan masyarakat. Sumber perkuliahan menggunakan buku tentang pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, artikel ilmiah, serta sumber lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran secara sinkronus dalam kelas dan juga secara asinkronus menggunakan aplikasi Google Classroom. Dalam satu semester, mata kuliah PKLH terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan di pertemuan ke-8 dan pelaksanaan ujian akhir semester dilaksanakan di pertemuan yang ke-16. Penilaian mata kuliah terdiri dari beberapa komponen yang terdiri atas ujian tengah semester,
ujian akhir semester, tugas individu maupun tugas kelompok, keaktifan di dalam kelas, kuis, serta sikap dan perilaku mahasiswa selama berkegiatan di dalam kelas. Penilaian sikap meliputi kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, serta sopan santun. Penilaian keaktifan meliputi keaktifan dalam menyimak penjelasan dosen, aktif bertanya, aktif menjadi pembicara, dan aktif merespon tugas. Penilaian tugas proyek, kelompok maupun individu meliputi bagaimana desain produk yang dihasilkan, bahasa yang digunakan, konten, serta sumber referensi yang kemudian dicantumkan di dalam proyek. Penilaian tugas artikel kelompok meliputi sistematika, tata tulis, plagiarisme konten, serta daftar pustaka. UTS dan UAS diberikan soal High Order Thinking Skill sebagai alat untuk menguji analisis mahasiswa terhadap berbagai macam fenomena pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Adapun bobot penilaian akhir mata kuliah yaitu UAS sebanyak 30%, UTS sebanyak 20%, tugas kelompok 15%, tugas individu 15%, keaktifan sebanyak 10%, sikap dan kuis di mana masing-masing berbobot 5%. Pada penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan memperlihatkan bagaimana kegiatan pembelajaran pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup di pertemuan ke-12 dengan sub CPMK 5, yaitu menguraikan dan menelaah tindakan-tindakan yang harus dilakukan seluruh umat manusia untuk menanggulangi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sub CPMK 5 ini sebetulnya dibagi menjadi 2 pertemuan atau dibagi menjadi 2 topik bahasan. Yang pertama yaitu permasalahan lingkungan dan yang kedua adalah berkaitan dengan etika lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang pertama yaitu permasalahan lingkungan. Adapun indikator ketercapaian sub CPMK yang pertama adalah ketepatan dalam menguraikan faktor penyebab permasalahan lingkungan. Yang kedua adalah ketepatan dalam menguraikan solusi mengatasi permasalahan lingkungan. Yang ketiga, ketepatan dalam menguraikan dampak permasalahan lingkungan dalam jangka panjang. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ini dengan menggunakan metode problem based learning. Berikut adalah video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini, sehat? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan, Kependudukan, dan Lingkungan Hidup. Saat ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-12. Jadi kita nanti ada kurang lebih 4 kali pertemuan lagi ya sebelum nanti kita pelaksanaan UAS, ujian akhir semester. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga nanti kita bisa sampai kepada pelaksanaan UAS. Oke, sebelum kegiatan perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan perkuliahan hari ini bisa diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang baik tentunya. Baik, saya pimpin saja. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, saya mau cek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang sakit atau tidak hadir? Semuanya lengkap, Pak. Lengkap ya? Pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang permasalahan lingkungan. Nah, adapun CPMK atau sub CPMK pada pertemuan kali ini adalah mampu menguraikan dan menelaah tindakan-tindakan untuk menanggulangi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Dengan indikator pembelajaran yang pertama adalah keterampilan dalam menguraikan faktor penyebab. Nah, nanti akan saya bagikan permasalahan lingkungan, kalian nanti akan bisa menguraikan faktor penyebab permasalahan lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, keterampilan dalam menguraikan solusi mengatasi permasalahan lingkungan. Saya nanti akan bagikan berbagai macam permasalahan. Insya Allah setelah pertemuan ini Anda akan mengetahui solusi atau atas permasalahan lingkungan tersebut. Dan yang ketiga adalah keterampilan dalam menguraikan dampak permasalahan lingkungan dalam jangka panjang. Kamu nanti bisa tahu kalau misalkan permasalahan lingkungan tersebut tidak segera diselesaikan, maka dampak jangka panjangnya seperti apa. Sebelum membahas materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Bagaimana kondisi lingkungan saat ini? Ayo, siapa yang mau menjawab?
Boleh saya Pak? Silahkan, Mita. Menurut saya kondisi lingkungan saat ini kurang baik-baik saja gitu Pak. Karena memang mengingat banyak sekali isu-isu terkait lingkungan gitu, seperti yang kemarin sempat viral atau hype gitu di akhir-akhir ini. Ada kasus terkait pertambangan di Galunggung, gitu. Raja Ampat. Yang sempat kemarin viral. Kemudian seiring berjalannya waktu itu sekarang teknologi gitu Pak semakin dinamis, semakin berkembang, sehingga ya banyak sekali perkembangan terkhususnya di bidang infrastruktur, kemudian di bidang perkembangan teknologi itu tersendiri gitu, yang semakin kesini itu semakin banyak yang mengesampingkan pentingnya terhadap lingkungan gitu Pak, mengesampingkan dampaknya terhadap lingkungan gitu, sehingga memang untuk saat ini kondisi lingkungan tersebut tidak baik-baik saja. Jawaban yang bagus, Mipta. Apa yang Anda rasakan? Kenapa Anda mengatakan bahwa lingkungan saat ini itu tidak baik? Mungkin saya rasa di lingkungan saya tersendiri juga banyak sekali kasus-kasus alih fungsi lahan. Tadinya sawah atau pertanian, kemudian perkebunan, sekarang menjadi dialihfungsikan gitu menjadi perumahan. Kemudian banyak sekali limbah-limbah gitu dari maupun baik dari industri maupun dari limbah domestik atau limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan mereka tersendiri gitu. Oke. Baik, terima kasih. Tadi jawaban pertama dari Mita sudah sangat bagus. Kemudian tadi Rama juga sudah menjawab sangat baik. Ya memang begitu ya, kondisi lingkungan saat ini itu memang kita sangat merasakan bahwa sudah mengalami degradasi gitu ya. Kita bisa temukan tadi sampah di mana-mana, terjadi alih fungsi lahan. Kemudian tadi Rama mengatakan bahwa udara saat ini itu berbeda dengan udara pada saat Rama masih kecil gitu ya. Udara saat ini terasa cenderung lebih panas gitu ya, tapi pada saat dingin udara saat ini cenderung relatif lebih dingin gitu ya. Berarti itu tandanya ada suatu masalah pada lingkungan kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih atau bagaimana sih proses terjadinya permasalahan lingkungan tersebut? Nah, sebetulnya latar belakang permasalahan lingkungan tersebut itu terjadi karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Nah, kita tahu bahwa bukan hanya pertumbuhan penduduk Indonesia ya, tapi secara global pertumbuhan penduduk dunia ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, di sini saya ada data pertumbuhan penduduk Indonesia yang dilansir, yang didapatkan dari Indonesia Investment gitu ya. Datanya itu mengatakan bahwa ini terjadi kenaikan terus-menerus. Pada tahun 2010 bisa dilihat ini dalam angka juta jiwa, penduduk Indonesia itu berada di angka 237 juta jiwa. Itu pada tahun 2010. 2015, 5 tahun kemudian, penduduk Indonesia ini meningkat di angka 255 juta jiwa. Dan sekarang 2023, ini terakhir datanya itu 2023, penduduk Indonesia itu berada di angka 278 juta jiwa. Setiap tahun ini selalu mengalami peningkatan. Nah, padahal sebetulnya pemerintah kita pada tahun 60-an, tepatnya sekitar 1968 itu mencoba melaksanakan suatu program yang disebut sebagai program keluarga berencana. Apa tujuannya program ini? Tujuan keluarga berencana itu ya salah satunya agar populasi penduduk Indonesia ini tidak mengalami peningkatan. Di samping tujuan lain sebagai alat untuk menekan angka kematian dan juga angka kematian pada ibu dan juga pada anak. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ketika pertumbuhan jumlah penduduk secara global ini kemudian meningkat, nah kemudian terjadilah eksploitasi sumber daya alam. Karena manusia hidup ya tentu saja memerlukan berbagai macam kebutuhan untuk menopang kehidupannya kan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, memerlukan sandang, pangan dan kebutuhan itu didapatkan ya tentu saja dari lingkungan atau dari alam. Pertumbuhan jumlah penduduk yang memang terus meningkat setiap tahun. Nah, kemudian dilakukan eksploitasi sumber daya alam, tapi tidak dibarengi dengan sadar atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, gitu ya. Nah, sebetulnya ada upaya pendidikan. Nah, PKLH ini merupakan salah satu upaya dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Tapi tidak semua, jangankan masyarakat yang memang
tidak mendapatkan pendidikan, masyarakat yang mendapatkan pendidikan tentang lingkungan pun belum tentu berperilaku ramah terhadap lingkungan. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah timbullah berbagai permasalahan lingkungan, seperti misalkan ada pencemaran. Jalan-jalan kemana-mana kita temukan bahwa sungai, kemudian kebun ataupun lahan-lahan terbuka sudah mulai terjadi pencemaran, gitu ya. Kemudian terjadi deforestasi, lahan-lahan yang tadinya penuh dengan pepohonan itu sudah beralih fungsi menjadi pemukiman, kemudian beralih fungsi menjadi perkebunan dan seterusnya. Kemudian terjadi perubahan iklim. Tadi yang disampaikan oleh Rama ya, begitu udara kita saat ini sudah berbeda dengan pada saat Rama masih kecil gitu ya. Itu karena terjadi perubahan iklim di sana. Kemudian hilangnya organisme juga begitu. Karena memang lahan yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan manusia, akhirnya organisme-organisme yang memang menguntungkan juga pada akhirnya hilang. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan ke bagian selanjutnya? Silakan. Oke. Dadang silakan. Kalau misalkan ada nggak sih Pak faktor lain yang menyebabkan penyempitan dari wilayah itu sendiri selain dari pertumbuhan penduduk ataupun sedimentasi tadi? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Dadang bertanya tadi kan saya menjelaskan tentang faktor sedimentasi. Nah, kira-kira ada nggak faktor lain yang menyebabkan situ gede itu terlihat dari citra satelit itu semakin mengecil, gitu ya. Oke, bagus dan ya pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat dari citra satelit, bagian hulu dari situ gede itu dipenuhi oleh yang pertama ada pemukiman, yang kedua ada yang disebut sebagai lahan pertanian. Ya, pemukiman ini berperan besar bagaimana membuat kondisi situ gede itu bisa bentuknya seperti ini. Karena kenapa? Ketika manusia ada di sana, ada pemukiman, maka orang-orang menggunakan kehidupan sehari-harinya menggunakan salah satunya seperti menggunakan deterjen, gitu ya. Nah, deterjen ini mengandung yang disebut sebagai fosfat. Ya, mengandung fosfat. Kemudian ada lahan pertanian. Lahan pertanian di sekitar hulu situ gede juga berkontribusi terhadap bagaimana pengecilan dari citra satelit ukuran dari situ gede. Nah, fosfat ini bisa menyuburkan atau alga ya atau eceng gondok seperti itu ya, sehingga bagian hulu itu kalau Anda main-main di situ gede itu dipenuhi oleh eceng gondok bagian hulunya. Ya, akibatnya karena dipenuhi oleh eceng itu sehingga dari citra satelit ukuran airnya menjadi relatif lebih sedikit. Ya, seperti itu Dadang. Bisa dipahami kira-kira? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan diskusi kelompok. Ini kan kebetulan sudah dibentuk kelompok yang memang sudah sebelumnya seperti biasa duduknya seperti ini ya. Jadi Anda akan saya berikan 3 permasalahan. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 permasalahan. Kelompok 1 nanti kelompok 1 yang mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 nanti akan mengkaji tentang permasalahan itu ya, pencemaran di Waduk Jatiluhur. Nah, kelompok 2 mana kelompok 2? Oke, kelompok 2 nanti akan mengkaji tentang longsor yang terjadi di Puncak Bogor ya beberapa waktu yang lalu. Kemudian kelompok 3 nanti akan mengkaji masalah sampah di Ciangir gitu ya, tempat pembuangan sampah Kota Tasik, TPA Kota Tasik ya. Nah, kemudian hal-hal nanti yang teman-teman diskusikan oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, kenapa sih permasalahan longsor, permasalahan pencemaran di Waduk Jatiluhur itu bisa terjadi gitu ya? Apa sih faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Kemudian yang kedua, nanti kira-kira menurut kalian nanti rumuskan solusi. Nah, kira-kira solusi yang kalian tawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut itu seperti apa? Silahkan didiskusikan. Kemudian yang ketiga, kalian cari tahu juga kalau misalkan permasalahan itu tidak segera diatasi, dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat dan juga terhadap lingkungan seperti apa. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 paham kira-kira tentang masalah yang kalian akan coba analisis? Oke, kalau begitu silakan saya ada lembar kerja ya yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi bersama kelompok.
saya solusi untuk mengatasi masalah teh, yang pertama kalau misalkan dari si lahan yang sudah terdegradasinya, yang dari longsor gitu, bisa dengan cara metode reklamasi lahan gitu. Ada setelah saya cari gitu ada tiga metode, yaitu metode vegetatif, mekanik, sama kimiawi. Kalau misalkan vegetatif ya sudah pasti ditanami kembali gitu, di reboisasi kembali si lahan tersebut yang sudah terdegradasi. Kemudian untuk metode mekanik bisa dengan menggunakan terasering gitu, si tanah yang sudah terdegradasinya gitu. Kemudian untuk metode kimiawi untuk mengembalikan kembali unsur hara dalam tanah tersebut gitu, supaya mungkin kalau misalkan ada air yang tercemar atau ada yang unsur haranya tidak terpenuhi, maka akan dipenuhi kembali gitu sih. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai? Semuanya sudah selesai ya. Baik, kalau begitu, nah sekarang saya ingin dengar ya penyajian hasil karya Anda, hasil diskusi Anda di depan kelas, supaya teman-teman nanti yang dari kelompok yang lainnya mengetahui hasil karya Anda atau hasil diskusi Anda. Oke, siapa kelompok mana dulu yang nanti mau ke depan? Yang mau ke depan, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 ya. Oke, baik. Kelompok 1 silahkan ke depan. Perkenalkan, nama saya Reza Salsabila, saya dari kelompok 1, mengenai permasalahan populasi eceng gondok di Waduk Jatiluhur. Nah, di sini faktor penyebabnya ini tuh diakibatkan oleh tingginya nutrisi akibat manusia, seperti berlebihan nutrisi oleh limbah domestik dari pertanian, lalu aktivitas keramba yang seperti tadi di video ya, jaringan apung yang juga berkontribusi pada peningkatan nutrisi di perairan waduk dari hasil perikanan. Sektor pariwisata. Wisata ya. Baik, terima kasih Resya. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Dari kelompok 2 atau kelompok 3. Baik rekan-rekan, setelah tadi saya jelaskan terkait apa saja gitu faktor-faktor penyebab dari longsor di Kabupaten Bogor tersebut, di sini ada pun solusi gitu dari permasalahan dari longsor di Kabupaten Bogor tersebut. Di antaranya mungkin yang pertama, untuk si lahan kritis akibat dari longsor tersebut dapat dilakukan metode reklamasi lahan gitu. Yang mana saya telah mencari tahu juga gitu, bahwasanya metode reklamasi lahan tersebut terdiri dari 3 macam gitu. Yang pertama ada metode vegetatif, yang dimana untuk mengembalikan struktur dan juga tanaman gitu yang berada di kawasan puncak tersebut gitu Pak, yang terdegradasi. Kemudian yang kedua yaitu metode mekanik, dengan cara mengolah tanahnya gitu ya, bisa dengan terasering, dengan metode dan yang lainnya gitu Pak. Kemudian untuk yang berikutnya ada metode kimiawi, dengan cara menambahkan unsur hara ke dalam tanah gitu, untuk memperkuat. Kemudian Izin bertanya, apa sih strategi mitigasi jangka panjang yang sudah diterapkan di daerah tersebut? Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah menyajikan hasil diskusinya tadi, kelompok 2 juga begitu ya. Kelompok 3 juga tadi sudah menyajikan tentang bagaimana permasalahan di sampah di Ciangir. Oke, nah sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulan yang pertama tadi tentang eceng gondok di Waduk Jatiluhur itu faktor penyebabnya apa? Silahkan kelompok 3 menyimpulkan. Baik, terima kasih. Kelompok 3 sudah menyimpulkan. Jadi mari kita simpulkan sama-sama. Permasalahan eceng gondok di Waduk Jatiluhur itu terjadi karena tadi Resan mengatakan ada aktivitas KJA. KJA itu adalah keramba jaring apung, yaitu aktivitas nelayan di sana atau aktivitas pertanian atau dalam bidang perikanan gitu ya. Nah, kebetulan kegiatan pemberian pakan ikan itu selalu berlebihan gitu ya, sehingga menyebabkan kondisi perairan di sana itu menjadi relatif lebih subur gitu ya. Tadi di berita disampaikan bahwa ketika terjadi musim hujan,
kemudian banyak ikan yang mati gitu ya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Kenapa ketika musim hujan banyak ikan yang mati gitu ya? Padahal seharusnya ketika musim hujan ada air yang menyebabkan ikan itu tidak mati gitu ya. Nah, ketika musim hujan kesuburan dari eceng gondok ini meningkat karena ada air hujan yang membawa nitrogen juga, hasil fiksasi nitrogen begitu ya. Sehingga menyebabkan tumbuhan eceng gondok ini semakin banyak, semakin meningkat. Semakin banyak eceng gondok, maka cahaya matahari ke dalam air juga akan semakin berkurang. Nah, eceng gondok yang kemudian busuk ya, mati ya, kemudian masuk ke dalam air juga itu menghabiskan oksigen sehingga kadar oksigen di dalam air cenderung menjadi berkurang. Akibatnya tadi bisa teman-teman lihat di berita bahwa ikan-ikan di Keramba Jaring Apung akhirnya bisa mati, banyak yang mati, dan kerugian para petani di sana relatif sangat besar gitu ya, sampai ratusan juta rupiah. Oke, baik, mungkin sampai di sana pertemuan kali ini, pertemuan ke-12. Tapi sebelum saya tutup, saya ada refleksi terlebih dahulu. Nah, refleksi ini linknya sudah saya kirimkan ke Google Classroom Anda. Silahkan boleh dibuka dan kemudian diisi ya. Pada Google Classroom Anda, saya juga sudah memberikan tugas kelompok. Jadi saya sudah berikan kepada satu ketua kelompok, yaitu tugas asinkronus membuat infografis ya. Jadi materi yang Anda diskusikan barusan, silakan dibuat infografis semenarik mungkin. Kemudian infografis itu karena memang bagian dari edukasi, silahkan diupload ke media sosial Anda. Linknya nanti dimasukkan ke dalam Google Classroom sebagai pemenuhan tugas. Bisa dipahami? Baik, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.